Baik, kita mulai. Pertama-tama saya masukkan dua tablet dari Aspilet, ya, produk Aspilet. Kalau di dalam labelnya asam asetil salisilatnya mengandung 80 mg dalam satu tablet. Berarti kalau saya gunakan dua tablet, nanti kurang lebih akan ada 160 mg asam asetil salisilat. Saya harus produk ini Aspilet dari tablet yang digunakan berwarna kuning. Jadi nanti larutannya kemungkinan akan berwarna kuning, larutan ekstraksinya, ya. Apakah itu dari pewarnanya ataukah bisa jadi dari bahan asalnya. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Oke, saya haluskan. Selanjutnya saya masukkan ke dalam beker gelas untuk dilarutkan dengan kloroform. Seperti yang ada di dalam petunjuk praktikum, larutan ini atau sampel Aspilet dilarutkan ke dalam 25 ml kloroform. Saya siapkan terlebih dahulu. Dalam memindahkan suatu larutan dari tempat induknya, maka harus kita gunakan media alat bantu seperti beker gelas agar larutan yang kita tuang tidak tumpah, dan jika ada kelebihan tidak lagi dimasukkan ke dalam wadah aslinya. Di benar-benar kita pastikan jumlah yang kita masukkan tidak sampai berlebih terlalu banyak. Jadi pemindahannya memang agak sedikit lebih banyak. Oke, ini saya tuang. Sekalian ini lebihnya, jadi saya masukkan 25 ml, ya. Kemudian saya aduk larutan ini. Oke, nanti kalian lihat apakah pelarut kloroform yang saya gunakan sesuai kelarutannya dengan asam asetil salisilat. Apakah asam asetil salisilat mampu larut ke dalam kloroform. Kenapa? Jika nanti ternyata asam asetil salisilat tidak larut dalam kloroform, maka yang diekstraksi dipastikan larutannya bukan larutan asam asetil
salisilat. Berarti asetil salisilat masih dalam bentuk endapan atau tidak larut dalam kloroform, sehingga nanti pasti identifikasinya tidak akan berjalan secara maksimal atau tidak akan berjalan dengan baik. Kita akan coba ya. Ini hasilnya, memang tidak semuanya larut sempurna, masih ada bagian keruh yang menandakan bahwa tidak semua bahan dari tablet aspilet larut dalam kloroform. Di sini kita saring, kemudian kita masukkan ke dalam corong pisah. Ini sudah kita tuang semua. Sambil kita tunggu. Kemudian saya siapkan terlebih dahulu larutannya. Yaitu 25 ml toluen dan 25 ml aquades. Aquadesnya sudah saya siapkan 25 ml. Selanjutnya adalah toluen. Oke, ini masih dalam proses penyaringan. Selanjutnya, jadi larutan asam asetil salisilat dalam tablet, dalam kloroform maksud saya, sudah masuk ke dalam corong pisah. Saya tambahkan 25 ml aquades. Ya, saya masukkan 25 ml aquades seperti yang ada di petunjuk praktikum.
dan 25 mili toluen sebagai pengganti dietil ether. Oke, ini kalau dilihat dari sini sudah kelihatan ada 2 fase. Ini kita coba ekstraksi terlebih dahulu. Kita kocok untuk membuat larutan tersebut atau dari senyawa asetil salisilat bisa jadi berpindah kepolarannya atau berpindah pelarut dari semula pelarut polar ikut ke non polar, ataukah dari pelarut non polar ke polar, ataukah dari non polar ke semipolar dan seterusnya. Oke, kita maksimalkan pengocokannya agar perpindahan senyawa aktif yaitu asam asetil salisilat bisa berpindah dari pelarut satu ke pelarut yang lain jika memang terjadi perpindahan. Jika tidak, berarti akan tetap pada pelarut tertentu. Ini biar gasnya saya hilangkan. Jadi setelah dikocok biasanya ini dibalik, kemudian kerannya dibuka untuk menghilangkan gas ya. Jadi biar tidak terjadi letupan ya. Misalnya ini gasnya dibuang, kemudian kita tutup lagi, baru kita balik lagi. Nah ini kelihatan sudah terkocok ya, jadi larutannya keruh. Kita biarkan sejenak sampai terbentuk 2 fase atau 2 lapisan. Karena tadi di awal sebelum dikocok sebenarnya 2 larutan tadi sudah menghasilkan 2 fase atau 2 lapisan. Jadi setelah ini tadi sudah dikocok, apakah tetap terbentuk 2 lapisan ataukah berubah menjadi 1 lapis ataukah jadi 3 lapis dan seterusnya. Oke, kita perhatikan baik-baik di sini. Kalau kalian lihat ya, di sini sudah kelihatan ada 2 lapis. Di sini ada 2 lapisan. Dari foto atau dari video sudah kelihatan sudah mulai terbentuk 2 lapisan. Ada lapisan atas dan lapisan bawah, bening dan agak keruh. Nanti masing-masing lapisan ini kita pisahkan dan kita uji masing-masing menggunakan pelarut FeCl3 dan reagen FeCl3 dan reagen metanol beserta asam sulfat. Oke, kita diamkan sejenak sampai benar-benar terpisah dengan maksimal. Baik, ini sudah cukup karena sudah terpisah. Kita akan pisahkan pada 2 wadah yang berbeda. Sebelum kita pisahkan, seperti biasa tutup dari corong pisah harus kita buka agar larutan bisa mengalir dengan baik ya. Ini fase bawah kita ambil fase bawah. Oke, ini adalah fase bawah. Sekali lagi, ini adalah fase bawah ya, sebanyak hampir 40 mili. Kemudian kita ambil fase atas pada corong yang lain, pada wadah yang lain. Ya, di sini. Oke, kurang lebih ada 25 mili ya larutannya, agak bening. Nah, masing-masing ya ini tadi. Ini adalah fase bawah yang lebih banyak dan fase atas yang lebih sedikit. Ya, ini fase bawah yang sebelah kiri, yang lebih sedikit adalah fase atas.
Baik, kita akan uji masing-masing fase menggunakan reagen yang berbeda-beda. Pertama, saya ambil fase bawah beberapa tetes ya. Meskipun di petunjuk praktikum tertulis 5 mili, saya tidak ambil semuanya. Saya masukkan 10 tetes. Ya, ini 10 tetes fase bawah. Saya tambahkan 3 tetes FeCl3. Silakan diamati baik-baik. Ini ya. Awalnya bening dengan larutan reagen FeCl agak kuning keemasan. Saya teteskan 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes. Ternyata FeCl3 dengan fase bawah ya, dengan fase bawah sebanyak 3 tetes tidak menghasilkan perubahan warna yang signifikan. Larutannya ada 2 lapisan di sini, keruh 2 lapisan, tetap jadi tidak ada perubahan secara signifikan, jadi tetap larutannya tidak berubah ya. Oke, ini hasilnya. Kemudian saya alihkan dengan fase atas. Saya juga masukkan sebanyak 10 tetes. Saya teteskan sebanyak 3 tetes, sama ya, tadi larutannya juga sama, ini bening. Nah, ini bercampur, bisa tidak terbentuk 2 lapisan, sudah bercampur dengan baik. Larutannya menjadi kuning. Nah, di sini kelihatan warnanya menjadi kuning, tidak mampu bercampur atau membentuk satu lapisan. Warnanya kuning keemasan ya, kuning, tetap kuning. Nah, bedanya dengan yang tadi, di sini fase bawah terpisah, ada 2 lapisan, jadi tidak bereaksi sebenarnya atau tidak bercampur. Sedangkan ini hanya bentuk satu lapisan. Ini fase atas, yang ini fase bawah. Oke. Selanjutnya yang terakhir, reagen yang terakhir yang saya gunakan adalah metanol. Namun untuk mereaksikan metanol, alat bantunya adalah pemanasan, karena nanti metanol ditambahkan dengan asam sulfat kemudian dipanaskan, sehingga nanti diharapkan terjadi reaksi esterifikasi, pembentukan ester antara metanol dengan senyawa asam asetil salisilat yang dibantu oleh katalis asam sulfat. Nah, senyawa esternya apa nanti kalian reaksikan ya, sehingga ketemu. Bentar, tidak perlu ini, langsung saja. Saya siapkan terlebih dahulu saja, ini dipanaskan. Oke, saya ambil fase bawah. Maaf, saya siapkan dulu metanolnya ya. Di sana tertulis metanolnya sebanyak 5 mili. Saya pinggirkan. Tambahkan 2 mili saja metanolnya. Jadi saya sekali lagi, fase bawah saya ambil 10 tetes. Kemudian ditambahkan metanol sebanyak 2 mili.
dan asam sulfat 5 tetes. Selanjutnya ini dipanaskan. Ini sudah warnanya putih ya, ada endapan putih, lautannya putih. Pada saat metanol ditambah dengan fase bawah ditambah asam sulfat, bentuk warna putih. Dari sisi aromanya masih belum ada aroma, jadi tidak beraroma. Ini ada masalah di Oke, ini sudah kita panaskan. Kita panaskan campuran tadi antara metanol, fase bawah dan asam sulfat. Oke, tidak ada perubahan warna, tidak terbentuk aroma yang khas ya, jadi tidak ada aroma yang khas hasilnya, tapi larutannya yang semula tidak berwarna tadi menjadi larutan berbentuk putih keruh ya, larutan berwarna putih yang keruh. Kemudian kita coba fase atas. Saya siapkan metanolnya terlebih dahulu. Saya agak jauhkan dari sumber panas, sumber api. Saya ambil fase atas sebanyak 10 tetes. Ya. Sama, tadi metanolnya juga 2 mili. Kemudian asam sulfatnya 5 tetes. Kemudian larutan ini tidak berwarna, sama ya seperti sedia kala. Langsung saya panaskan. Sambil sekali saya saya cium aroma yang terbentuk. Apakah terbentuk reaksi esterifikasi atau tidak terbentuk reaksi esterifikasi. Ya, sama. Jadi dari sisi aroma keduanya tidak terbentuk aroma yang khas ya. Jadi untuk sisi yang di sini aroma yang dimunculkan tidak terbentuk aroma yang khas, namun larutannya bening ya seperti semula. Baik, demikian demonstrasi percobaan pada hari ini. Kesimpulannya nanti kalian bisa lihat apakah sebenarnya asam asetil salisilat itu larut ke dalam kloroform ataukah asam asetil salisilat tidak larut dalam kloroform, sehingga hasil yang didapatkan tampak maksimal atau tidak tampak maksimal pada saat diuji dengan reagen. Oke, saya kira itu pembahasan hari ini. Memang sengaja saya gunakan beberapa pelarut yang berbeda-beda untuk bisa kalian pahami apakah konsep senyawa dalam pelarutnya itu
bisa sesuai atau tidak sesuai dengan sifat dari bahan yang kita identifikasi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.